Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Aldo Widiawan dengan NIM 411200 181. Di sini saya akan membahas komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Komunikasi dapat berbentuk verbal dan non-verbal. Selanjutnya, jenis-jenis komunikasi. Yang pertama itu komunikasi berdasarkan cara penyampaiannya. Yang pertama, komunikasi lisan. Komunikasi lisan adalah jenis komunikasi pertama sekaligus menjadi jenis komunikasi yang paling sering kita lakukan setiap hari. Dalam hal ini, komunikasi yang dilakukan bisa dengan rekan kantor, sahabat, atau orang asing yang hanya kita temui sekali. Entah itu komunikasi lisan dengan mengobrol langsung, berhadapan, atau lewat komunikasi seperti smartphone. Yang kedua adalah komunikasi tertulis, di mana di masa lalu komunikasi tertulis hanya terbatas pada tulisan tangan dan dikirimkan dalam bentuk surat. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, komunikasi tertulis kini juga bisa dilakukan dengan bantuan gadget atau gawai kita. Selanjutnya, komunikasi berdasarkan maksud dan tujuannya. Yang pertama, pidato. Pidato adalah sebuah aktivitas yang mengharuskan seseorang untuk berbicara di depan banyak orang, berbeda dengan komunikasi biasa yang dilakukan dua arah. Pidato merupakan pembicaraan satu arah karena orang-orang yang menjadi lawannya hanya mendengarkan dan tidak ikut memberi tanggapan. Yang kedua, saran atau kritik. Saran merupakan sebuah usulan agar suatu hal bisa menjadi lebih baik. Sedangkan kritik merupakan bentuk tanggapan negatif terhadap sesuatu. Kritik dan saran bukanlah istilah yang asing dalam dunia kerja. Selanjutnya, tujuan dari komunikasi. Pertama, agar pesan yang disampaikan dapat dimengerti. Komunikasi adalah proses pemindahan pesan dari satu orang ke orang lain. Ketika kamu berkomunikasi dengan orang lain, kamu tentu berharap pesan yang kamu sampaikan kepada mereka dapat dimengerti, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman apapun. Yang kedua, agar dapat dikenal oleh orang lain. Meski tujuan utamanya untuk menyampaikan pesan, tetapi sebenarnya komunikasi memiliki banyak tujuan. Salah satunya agar kita dapat dikenal oleh orang lain. Dan yang ketiga, agar diterima oleh orang atau lingkungan. Bukan hanya supaya dikenal oleh orang lain, komunikasi juga dilakukan agar kita bisa diterima oleh orang lain. Baik itu keberadaannya maupun gagasan yang kamu sampaikan. Namun, lagi-lagi untuk hal ini, kamu harus memiliki komunikasi yang baik agar orang-orang juga bisa mendapatkan pesan yang baik dan mengerti apa yang kamu sampaikan kepada mereka. Yang terakhir, fungsi komunikasi. Yang pertama, sebagai alat untuk mengendalikan sesuatu atau seseorang. Fungsi komunikasi yang pertama adalah untuk mengendalikan sesuatu atau seseorang agar tidak bersikap keluar jalur. Misalnya, guru yang memperingatkan murid-muridnya untuk merapikan seragam mereka atau memotong rambutnya agar tidak terlalu panjang dan melanggar peraturan sekolah. Ya. Yang kedua, untuk memotivasi. Selain bisa menggunakan komunikasi sebagai alat untuk mengendalikan, kita juga bisa menggunakan komunikasi untuk menyelamatkan seseorang dari perasaan putus asa yang kerap muncul di masa-masa sulit. Sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.